Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Ya, dingin sekali. Orang-orang di sekitar mereka memeluk tubuh mereka dan menyebar untuk menghindari terpengaruh. Yunxiao merasa seolah-olah dia telah dilemparkan ke dalam air mendidih, atau dipanggang di bawah sinar matahari, dia basah dan sangat tidak nyaman. Tuan Chang Wuqiong, kata Xuan Hua, permusuhan antara Anda dan Li Yunxiao telah terbentuk, ini adalah pertarungan sampai mati. Chang Wuqiong terbatuk dan berkata, ini salahku, saya tidak tahu apa-apa, saya seharusnya tidak mengatakan apa-apa. Yah, sebenarnya, ini tidak ada hubungannya dengan Li Yunxiao, kata Xuan Hua, saya ingat bahwa Fei Ni hampir mati untuk Li Yunxiao di luar kota bulan merah, itu adalah pemandangan yang menyentuh, jika dia tidak menyerahkan hidupnya, aku khawatir Li Yunxiao akan berubah menjadi kerangka sejak lama. Ekspresi Ku Hongyan sedikit berubah, suasana dingin tampak mereda dan suhu menjadi lebih hangat. Yunxiao menghela nafas lega, dia basah dan lengket, tapi itu bukan masalah baginya, dengan sedikit sirkulasi energi asalnya, dia menguapkan uap air dan mengeringkannya dalam sekejap. Jika itu masalahnya, Amaterasu melanjutkan, keluarga panjang dan istana Shen Xiao, salah satu dari 4 sekte besar di utara, semuanya sangat dekat dengan Tuan Po Jun. Itu bagus, kata Yunxiao dengan malu, tetapi apa hubungannya ini dengan Anda, tuanku? Jangan terus menggunakanku sebagai alasan, oke. Dunia dalam kekacauan, kata Tian Zhaozi, saya harap Sir Po Jun dapat membantu. Hehe, Yunxiao terkekeh. Tian Zhaozi mengerutkan kening, dua kata, hehe, sangat menyakitkan, tapi dia menghela nafas di dalam hatinya, dengan perang faksi di wilayah suci dan hilangnya vitalitas yang besar, memang sulit untuk meyakinkan orang lain. Tuan Amaterasu, sebaiknya Anda mengatur ulang wilayah suci terlebih dahulu, kata Yunxiao, jangan memerintahkan orang lain untuk melakukan ini dan itu sepanjang hari. Pertama, lihat apa yang telah Anda lakukan, orang-orang di dunia menganggapmu sebagai pemimpin mereka, jika sepadan dengan usaha Tuan Muda ini secara alami akan melakukannya. Petik 2. Anda benar, Tuan Po Jun, kata Tian Zhaozi, sepertinya aku harus memanggil Tuan Mengling yang disempurnakan, kami bertiga harus mengatur ulang wilayah suci. Ekspresi Gong Yang Zengqi sedikit berubah, tetapi dia dengan cepat kembali normal. Aku akan pergi ke Istana Kegelapan dan Sekte Pedang sendiri, kata Wei Wuya, aku yakin mereka masih bisa membedakan kebaikan yang lebih besar. Tian Zhaozi, Gong Yang Zengqi, dan wajah lainnya menjadi kubur, dengan kekuatan negara abadi Extreme Void Wei Wuya, dia mungkin akan dengan paksa menaklukkan dua sekte besar itu, kemudian, kekuatan di tangan ayah dan anak Wei terlalu besar, dan mereka tidak akan bisa menyingkirkannya. Kami kekurangan orang sekarang, sudah waktunya bagi kita untuk membuka kembali bagan kekuatan langit dan bumi dan memilih generasi terbaru dari penguasa bela diri bergelar untuk menghadapi krisis saat ini, kata Gong Yang Zeng penasaran. Tatapan aneh melintas di mata ayah dan anak Wei, bahaya yang dibicarakan Gong Yang Zengqi mungkin tidak hanya terbatas pada ras iblis, dia juga takut mereka akan membuat masalah besar darinya, jadi dia telah membuang gerakan untuk menargetkan mereka. Jika 10 penguasa bela diri bergelar lainnya muncul, itu secara alami akan menjadi hal yang baik bagi seluruh umat manusia, namun, untuk wilayah suci, akan ada banyak variabel. Namun, Wei Qing tidak keberatan dan hanya berkata, ini saat yang tepat, saya hanya tidak tahu ahli mana yang akan berpartisipasi kali ini. Haha, toh aku tidak tertarik padanya. Aku sudah tua, kata Xuan Hua malas, saya sudah acuh tak acuh dengan hal semacam ini yang berjuang untuk ketenaran dan keuntungan, lebih baik meninggalkannya untuk dimainkan oleh anak-anak muda itu. Yunxiao menyilangkan tangannya di dadanya dan berkata sambil tersenyum, ayah, aku terlalu muda dan tidak cukup kuat, saya harap saya tidak dipukuli sampai mati di atas panggung, itu terlalu menakutkan, saya pikir lebih baik saya tidak pergi. Ao Changkong, di sisi lain, mengepalkan tangan kanannya dan batuk, dia perlahan menutup matanya dan mulai mengatur kekuatan asalnya. Wajah Ten Shou menjadi gelap, dan dia berkata, ahem,
ada baiknya menyerahkan kesempatan kepada pendatang baru, saya harap mereka dapat menggali kekuatan yang mengejutkan. Tian Zhaozi melihat kereruntuhan dan menghela nafas, saya khawatir tempat ini akan tandus selama beberapa dekade ke depan, kita akan kembali ke wilayah suci terlebih dahulu, mereka yang mengorbankan diri akan mendirikan tablet peringatan dan mempersembahkannya ke langit dan bumi. Ekspresi semua orang serius saat mereka berduka untuk seniman bela diri yang dikorbankan. Tuan Amaterasu, Yun Xiao tiba-tiba bertanya, di mana Yuan Gaohan? Petik 2. Tian Zhaozi menangkupkan tangannya dan berkata, saya harus berterima kasih kepada Tuan Po Jun untuk ini, terima kasih telah merawat Gaohan selama ini, sebelum saya keluar, dia berada di ambang terobosan, jadi saya menyuruhnya pergi ke pengasingan. Terobosan. Semua orang terkejut, Yuan Gaohan sudah menjadi alkemis tingkat 9 puncak, bagaimana jadinya jika dia membuat terobosan lain? Tuan Po Jun, apakah Anda melihat AI itu sebelumnya? Cahaya Dewa Penyihir. Yun Xiao terkejut, apa? Petik 2. Aku tidak tahu di ranah apa yang akan aku tempati setelah aku menerobos, tapi aku akan bisa memiliki mantra cahaya dewa, Ten Shouzi mengangguk. Itu bagus. Kata Yun Xiao dengan gembira, setidaknya dalam beberapa ratus tahun ke depan, akan ada alkemis di klan kita yang dapat bersaing dengan Ai Hui. Para ahli lautan pembentukan jiwa mengerutkan kening, akan agak ironis jika alkemis terbaik di dunia tidak berada di lautan pembentukan jiwa. Kita akan bertemu lagi, semuanya, kata Ten Shouzi dengan tinju tertangkup. Dia berbalik dan berubah menjadi seberkas cahaya untuk pergi, orang-orang suci lainnya mengikuti di belakangnya. Ayah dan anak dari klan Wei merenung sejenak, lalu melambaikan tangan dan memanggil Asura Gui, mereka membawa Meng Bai dan terbang. Murid Yun Xiao menyempit saat dia melihat sosok Meng Bai menghilang, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Tuan Changkong, apa rencanamu? Gongyang Zheng bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya akan kembali ke laut dengan yang lain terlebih dahulu, dan kita akan membahas masa depan lebih lanjut, kata Ao Changkong. Gongyang Zhengqi mengangguk, itu bagus, terima kasih atas bantuannya. Ao Changkong dan yang lainnya melambaikan tangan untuk mengucapkan selamat tinggal dan juga menghilang ke udara satu persatu. Gongyang Zhengqi tidak tinggal lebih lama lagi dan juga pergi. Begitu orang-orang dari wilayah suci dan aliansi bumi pergi, seluruh langit menjadi kosong, hanya beberapa orang dari lautan formasi jiwa dan beberapa prajurit yang masih hidup yang tersisa, mereka semua menghela nafas. Tempat ini dulunya adalah wilayah prefektur Seribu Gunung, tetapi sekarang, tidak hanya diratakan ke tanah, tetapi bahkan pemenang 100 pertempuran telah gugur dalam pertempuran ini, dan seluruh prefektur Seribu Gunung telah benar-benar dimusnahkan. Yun Xiao memanggil semua orang keluar dari tablet alam ilahi dan bertanya kepada Jun Ruyun, apa rencanamu? Wajah Jun Ruyun penuh kekhawatiran saat dia melihat tanah yang telah berubah tanpa bisa dikenali, dia merasa agak sulit untuk menerimanya. Kaisar Muda Haolian mendorongnya dan berkata, rencana lain apa yang bisa saya miliki? Aku secara alami akan mengikuti Tuan. Yun Xiao bisa melihat penampilannya yang malu, jadi dia terkekeh dan berkata, jangan khawatirkan aku, lakukan saja apa yang benar-benar kamu pikirkan. Jun Ruyun mengumpulkan keberaniannya dan berkata, Kekaisaran Wu kuno adalah rumahku, sekarang prefektur Seribu Gunung telah mengalami perubahan besar, saya khawatir itu akan secara langsung mempengaruhi situasi di kekaisaran, saya ingin kembali ke kekaisaran dulu, aku akan mengikuti guru setelah badai mereda. Yun Xiao mengangguk, tentu saja, tapi, bisakah Anda menenangkan badai sendiri? Mengapa kamu tidak membiarkan Kaisar Muda membantumu? Jun Ruyun tersenyum, saya cukup kuat, jika Kaisar Muda datang, dia hanya akan menjadi beban, dia akan langsung menyeretku ke bawah. Brengsek, marah, Kaisar Haolian Muda mengangkat tinjunya dan hendak meninju, tetapi Yun Xiao menghentikannya. Yun Xiao mengeluarkan slip giok dan menyerahkannya kepada Jun Ruyun, berkata, kamu adalah orang dengan kemampuan pemahaman tertinggi di antara semua muridku, di dalamnya adalah pemahaman saya tentang Dao Pedang dalam beberapa tahun terakhir, tapi jangan terlalu terburu-buru untuk menghindari efek sebaliknya. Jun Ruyun sangat gembira, dia segera berlutut dan mengangkat tangannya di atas kepalanya, dia dengan hati-hati mengambil slip giok dan bersujud 3 kali. Jangan khawatir tentang itu, kata Yun Xiao sambil tersenyum, Anda bisa pergi. Ya, terima kasih, Tuan. Jun Ruyun mundur beberapa langkah dengan hormat,
berbalik, dan berubah menjadi aliran cahaya, kembali ke kerajaan bela diri kuno. Dia terlalu sombong dan tidak tahu tempatnya. Kaisar muda Haolian berkata dengan marah, saya khawatir dia akan mati di kekaisaran bela diri kuno kali ini, dia pantas mendapatkannya. Wajah Mo Xiaochuan menjadi gelap, dia mengerutkan kening dan berkata, kata-katamu terlalu kejam. Kaisar muda Haolian mendengus marah dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Pada saat ini, beberapa tetua lautan formasi jiwa saling bertukar pandang, dan akhirnya, tatapan mereka semua mendarat pada Xuan Hua. Xuan Hua mengerti artinya dan maju, Yun Xiao, apakah kamu bersedia kembali ke lautan pembentukan jiwa bersamaku? Ketika dia melihat wajah bingung Yun Xiao, dia berkata, apakah kamu masih ingat perjanjian setengah tahun antara Yu Shengfeng dan lautan pembentukan jiwa di luar kota bulan merah? Hati Yun Xiao bergetar saat dia menghitung jari-jarinya, perjanjian setengah tahun memang sudah dekat, dan dia memiliki kesepakatan dengan Ni Shengfeng, mereka telah sepakat bahwa dia akan memberikan batu pelangi kepadanya setelah dia menyelamatkan Yun Sang. Namun, meskipun Yun Sang telah muncul, dia belum melarikan diri, jadi dia tidak bisa dianggap telah mengingkari janjinya. Batu pelangi di tubuhnya sudah menyatu dengan hatinya, jadi tidak mungkin untuk mengeluarkannya, dia hanya bisa menunggu Gu Qingqing mengembalikan tubuh Luo Yun Sang dan kemudian mengeluarkan batu pelangi untuk Ni Shengfeng. Dia dan Yu Shengfeng tidak hanya memiliki perjanjian batu pelangi, tetapi juga tempat di mana Raja Iblis Pu disegel, dia telah berjanji kepadanya bahwa jika dia pergi ke tempat yang disegel, dia pasti akan membawanya, namun, segel itu terlalu penting, dan dia takut dia tidak akan pernah pergi ke sana lagi dalam hidup ini. Tetapi jika dia pergi ke lautan formasi jiwa dan bertemu dengan Yu Shengfeng, apakah dia akan membiarkannya pergi? Lagi pula, kemungkinan besar masih ada 10 aturan yang tersisa di tanah yang disegel, dan disitulah kesempatan untuk benar-benar melangkah ke keadaan. Saleh berada, bagaimanapun juga, kamu masih seorang tetua kehormatan dari lautan formasi jiwa, kata Xuan Hua ketika dia melihatnya ragu-ragu, dan apakah Anda lupa tentang yang di? Petik 2. Hati Yun Xiao bergetar saat memikirkan muridnya, baiklah, aku akan pergi bersamamu ke lautan pembentukan jiwa. Xuan Hua sangat gembira, dan beberapa tetua dari alam lautan formasi jiwa juga mengungkapkan senyum langka. Tiba-tiba, awan muncul di langit, dan sejumlah besar sosok perlahan turun dari kehampaan, disertai dengan langit yang penuh dengan bunga, mereka semua perempuan. Salam, Tuan Istana. Ada lebih dari 100 wanita yang terbang ke Ku Hongyan dan membungkuk. Mereka adalah bala bantuan dari Istana Shen Xiao, dunia telah disegel sebelumnya, dan lorong itu tidak dapat dibuka, mereka baru tiba pada saat ini. Di belakang semua wanita, hanya satu pria yang berdiri dengan tenang, itu adalah seorang lelaki tua berjubah hitam. Yun Xiao sedikit terkejut bahwa lelaki tua itu lebih suka ketika dia melihat dengan cermat. Ning Qiyun juga termasuk di antara banyak murid, serta para tetua yang telah dikalahkan ketika dia pergi ke Istana Shen Xiao belum lama ini. Beberapa tetua juga telah menemukan kehadirannya, dan ekspresi mereka tidak terlalu bagus. Yun Xiao tersenyum, dia tidak akan memperhatikan orang-orang ini. Ku Hongyan berkata, saya tidak menyangka Tuan Hua Sang akan keluar dari pengasingan, saya lebih suka datang sebagai tuan kota, Anda berdua telah bekerja keras, semua orang juga telah bekerja keras, tidak perlu terlalu sopan. Tuan Istana, kamu terlalu serius, kata Ning Kewei. Wanita terkemuka mengenakan gaun ungu dengan 100 kupu-kupu perak disulam di atasnya, dia memiliki pesona alami dan berkata, saya mendengar bahwa iblis menyerang 5 gunung awan, saya datang ke sini atas pesanan, tetapi saya tidak menyangka akan terlambat, saya ingin tahu apa hasilnya. Petik 2. Ku Hongyan berkata, ini cerita yang panjang, saya khawatir seluruh dunia akan segera mengetahui hal ini, tolong beritahu kakek bela diri Zihan bahwa saya harus pergi sebentar dan tidak bisa kembali ke masa lalu, aku akan menyerahkan masalah Istana Shen Xiao kepada Hua Sang dan para tetua untuk ditanggung. Hua Sang cukup terkejut, dia menatap Yun Xiao dan sepertinya mengerti apa yang sedang terjadi, Istana Shen Xiao akan meninggalkan gunung, tidak baik Tuan Istana tidak ada di gunung, bukan. Selain itu, ada begitu banyak hal yang terjadi di dunia sekarang, jika tidak ada Tuan Istana untuk memegang benteng, itu tidak masuk akal. Wajah Ku Hong menjadi pucat, jelas, dia tidak ingin meninggalkan Yun Xiao,
dan dia bahkan tidak ingin menjadi tuan istana. Apakah Anda menemukan Junting? Banyak orang mengerutkan kening dan menatap Yun Xiao. Ku Hongyan memperhatikan sesuatu yang aneh dan berkata, ada apa? Yun Xiao menyentuh dagunya, tidak tahu bagaimana memulainya, jadi dia berkata, Han Junting ada di tablet alam ilahi saya, sulit untuk menjelaskan keseluruhan cerita, dia ingin membunuhku, jadi aku menangkapnya, tapi detailnya agak rumit. Wajah Ku Hongyan menjadi gelap dan dia berkata, Junting benar-benar sembrono. Para tetua, apakah Anda tidak tahu apa yang telah dilakukan Junting? Atau apakah Anda sengaja menyembunyikannya dari saya? Ekspresi Luo Chunru dan yang lainnya berubah drastis, dan keringat dingin mulai terbentuk di wajah mereka. Mereka buru-buru berkata, kami tidak tahu. Ku Hongyan bertanya, bagaimana dengan nenek bunga matahari dan gadis tali itu? Bengmong menyuruhmu untuk tetap di sisi Junting, jangan bilang kamu tidak tahu. Wajah nenek bunga matahari dan gadis Flux itu menjadi pucat saat mereka buru-buru bersujud di udara, tidak berani berbicara. Ku Hongyan melambaikan tangannya, dan sebuah kekuatan menahan mereka berdua. Dia berkata, kamu tidak perlu disalahkan sekarang, aku akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh dan menghukummu sesuai dengan kejahatanmu. Keduanya bergidik dan tidak berani bersujud lagi. Fei Yang, kata Ku Hongyan, Han Junting adalah muridku dan murid istana Shen Xiao. Saya harap Anda dapat mengembalikannya kepada saya akan memberi Anda penjelasan. Tidak perlu penjelasan antara kamu dan aku, kata Yun Xiao sambil tersenyum, namun, saya dapat mengatakan bahwa Han Junting cerdas dan licik, jadi Anda harus mengawasinya dengan cermat. Petik 2. Seberkas cahaya melesat dari dahinya dan Han Junting muncul. Begitu dia melihat Ku Hongyan, dia berteriak, Tuan, karena terkejut dan bergegas maju. Ketika dia melihat Yun Xiao, banyak tetua, dan murid yang hadir, dia segera mengerti sesuatu, dan wajahnya menjadi pucat. Apakah kamu masih melihatku sebagai tuanmu? Kata Ku Hongyan dingin. Han Junting menggigit bibir merahnya dan segera berlutut, matanya dipenuhi dengan kebencian, saya hanya ingin membalaskan dendam tuanku, siapa Gu Fei Yang? Mengapa dia layak untuk cinta tuanku? Petik 2. Diam, itu bukan urusanmu, kata Ku Hongyan dengan marah. Han Junting tidak berani bersuara, dia menundukkan kepalanya dan menggali kukunya ke dalam dagingnya, dia merasa seolah-olah hatinya dipotong oleh ribuan pisau. Kembali ke tebing refleksi, kata Ku Hongyan dingin, Anda tidak diizinkan pergi tanpa perintah saya. Iya, wajah Han Junting gelap saat dia menjawab. Ku Hongyan bisa melihat bahwa dia sulit diatur, dia menghela nafas dalam hatinya dan berkata, Tuan Huasang, Anda akan bertanggung jawab atas masalah Junting, Anda tidak boleh mentolerirnya. Itu bukan masalah, kata Hua Yao, tapi apakah Tuan Istana benar-benar tidak akan kembali ke gunung? Saya tidak bisa menjawab kakek bela diri Zihan. Ku Hongyan mengeluarkan token pemimpin sekte dan menyerahkannya, kamu bisa menggunakan ini sebagai penjelasan. Hua Sang mengambil token itu, meskipun dia mengerutkan kening, dia tidak mengatakan apa-apa. Ku Hongyan memandang ayah dan putrinya, Ning Kewei dan Ning Keyun, dan kemudian ke Yun Xiao, dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak tahu bagaimana memulainya. Tuan Istana Hongyan menatapku seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menghentikan dirinya sendiri, pernahkah kamu melihat putriku? Tanya Ning Kewei. Ya, Ku Hongyan mengangguk dan berkata, tubuh Ning Kewei telah diambil alih oleh Ultimate. Dia kemudian menjelaskan secara rinci apa yang dikatakan Ning Kewei ketika dia sadar kembali selama pertempuran dengan Ultimate. Semua orang terkejut dengan kata-katanya, wajah Yun Xiao bahkan lebih suram, dan matanya beriak. Jika Murongzu tidak mati untuknya, Ning Kewei tidak akan berada dalam keadaan seperti itu, jika Jiang Churan tidak mati untuknya, kota bulan merah tidak akan jatuh hingga hari ini. Dan semua ini berasal dari alam surgawi wilayah timur, dari klan murid bulan. Ning Keyun tidak bisa menahan tangis, kalau begitu, adikku tidak akan bisa kembali. Dahi Ning Kewei juga berkerut, dan kerutan di wajahnya tiba-tiba meningkat, dia tampaknya telah menua puluhan tahun dalam sekejap. Ku Hongyan berkata, tidak ada yang mutlak dalam segala hal, kita hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu, selama Fei Yang tidak ditangkap oleh mereka, Pamungkas tidak akan dapat memulihkan kekuatan penuhnya, seharusnya tidak dapat mengontrol Ning Kewei sepenuhnya. Meskipun kata-kata ini hanya angan-angan, kata-kata ini juga memberi banyak kenyamanan bagi ayah dan putrinya.
Bunuh Tianxi, bunuh reruntuhan akhir, Ning Kewei berkata dengan dingin. Yun Xiao mengerutkan kening, saya khawatir tidak akan mudah untuk membunuh mereka, mungkin kita harus meminta pertolongan Tuhan itu, tapi, dia pengecut. Mungkinkah Kaisar, Laut, Poron? Tanya Ku Hongyan dengan heran. Yun Xiao mengangguk dan berkata, hanya mata kebenaran yang diwarisi dalam garis keturunan keluarga Bo yang dapat melihat kebenaran dari semua hukum, hanya dengan begitu kita dapat mematahkan ilusi ultimate, atau Xuan Ni, atau mungkin saya bisa menumbuhkan mata spiritual yang menakjubkan secara ekstrim, tapi tingkat kelima dari mata spiritual yang menakjubkan masih panjang, saya tidak tahu kapan saya bisa melewati batas. Status Polong sangat mulia, jadi dia tidak akan membantu kita dengan mudah, kata Ku Hongyan. Xuan Hua berteriak dan berkata, aku ingat. Putri tercinta Kaisar Laut, putri dari 4 lautan, tampaknya sangat mencintai Yun Xiao, jika aku tidak salah, dia juga muncul di pertempuran sebelumnya. Yun Xiao gemetar saat dia segera merasakan tatapan aneh Ku Hongyan, keringat dingin menetes di wajahnya saat dia berkata, jangan dengarkan omong kosongnya. Ku Hongyan mengangguk dan berkata perlahan, berapa banyak orang kepercayaan wanita lain yang kamu miliki? Katakan padaku. Yun Xiao menyentuh keringat dingin di dahinya, tidak tahu harus berkata apa. Ku Hongyan berkata, aku juga mengingatnya, ada seorang adik perempuan yang sangat lucu yang dibawa ke tablet alam ilahi olehmu, dia seharusnya menjadi putri dari 4 lautan, kan? Petik 2. Yun Xiao menyeka keringatnya dan berkata dengan malu, Ying Luo, apakah ada? Kenapa aku tidak ingat, Ying Luo? Ku Hongyan tidak menarik wajah panjang seperti sebelumnya, dia berkata dengan acuh tak acuh, karena kamu telah berhasil mendapatkan putri dari 4 lautan, seharusnya tidak masalah untuk meminta Poseidon membantumu, kita perlu merencanakan ini dengan hati-hati dan mengamankan kemenangan dalam satu serangan, jika tidak, jika kita membiarkan reruntuhan Guixu dan Tianxi melarikan diri, akan sulit untuk mengepung mereka lagi. Ning Kewei menangkupkan tinjunya, saya akan mendengarkan saran Tuan Istana dan Tuan Muda Yun Xiao tentang cara melakukan ini, saya lebih suka melewati air dan menginjak api daripada ragu-ragu. Sama-sama, Tuanku, jawab Yun Xiao dengan cepat. Xuan Hua berkata, mengepung dan memusnahkan reruntuhan akhir dan Tianxi adalah masalah bagi seluruh dunia, kami tidak bisa membiarkan kalian bertarung sendirian, kita harus membiarkan tempat suci melakukan yang terbaik untuk masalah ini, lautan formasi jiwa saya pasti tidak akan tinggal diam dan menonton. Zona suci sedang dalam keadaan mengerikan sekarang, kata Yun Xiao, kita akan melihat apa yang terjadi setelah Tenzaozi direorganisasi, kita tidak bisa menaruh harapan kita pada mereka, kita harus mengandalkan diri kita sendiri. Itu benar, kata Ku Hongyan juga, dengan kekuatan beberapa dari kita dan Istana Kaisar Laut, itu sudah cukup. Yun Xiao sedikit mengernyit, Istana Kaisar Samudra adalah keberadaan yang sangat kuat di mata dunia, tetapi Yun Xiao tahu bahwa Poseidon tidak lagi seberani dulu, dan sulit untuk mengatakan apakah dia bisa menahan yang tertinggi. Selama Yun Xiao masih menjadi tetua dari Lautan Formasi Jiwa, masalah ini juga masalah Lautan Formasi Jiwa, kata Xuan Hua, Lautan Pembentukan Jiwa pasti tidak akan duduk dan tidak melakukan apa-apa. Para tetua lainnya juga mengangguk, artinya jelas, selama Yun Xiao masih menjadi tetua dari Lautan Formasi Jiwa, dia dapat menggunakan sumber daya Lautan Formasi Jiwa dan mendapatkan dukungan terbesar, jika tidak, dia akan ditakdirkan. Yun Xiao juga mengerti itu, dia tersenyum dan berkata, kalau begitu, jangan tunda lebih lama lagi dan pergilah ke Lautan Formasi Jiwa dulu, kita semua terluka parah, dan aku khawatir kita tidak akan bisa pulih tanpa beberapa bulan cahaya. Xuan Hua tertawa dan berkata, dengan sumber daya Lautan Pembentukan Jiwa, luka-luka ini bukan apa-apa, teman-temanku, kalian telah berani dan ulet dalam pertempuran ini, Anda telah melakukan yang terbaik dan memberikan kontribusi besar untuk klan kami, Lautan Pembentukan Jiwa tidak akan pelit, jika Anda membutuhkan bantuan di masa depan, Anda dapat datang ke Lautan Pembentukan Jiwa kapan saja. Dengan lambaian tangannya, dia menembakkan lebih dari 10 berkas cahaya ke arah kerumunan. Para seniman bela diri itu semua sangat gembira, mereka buru-buru meraihnya di tangan mereka, itu adalah panah dengan tanda di atasnya. Bagi mereka,
Mampu menemukan lautan formasi jiwa untuk melakukan sesuatu adalah cara yang bagus untuk menebus kerugian pertempuran ini. Banyak sekte kecil telah benar-benar dimusnahkan dalam penggiling daging ini, dan mereka dianggap sangat beruntung. Terima kasih banyak, Tuan Xuan Hua. Selusin orang semuanya buru-buru mengucapkan terima kasih. Xuan Hua tersenyum dan berkata, itulah yang harus saya lakukan, Yun Xiao. Dia menoleh ke Yun Xiao dan berkata, kita harus pergi, kan? Baiklah, kata Yun Xiao, dia menempatkan Mo Xiao Chuan dan yang lainnya kembali ke tablet alam ilahi. Para tetua lautan pembentukan jiwa iri, tetapi mereka tidak berani masuk dan mengalaminya. Salah satu tetua mengeluarkan kapal perang, dan semua orang memasukinya satu demi satu, kemudian, mereka berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke langit. Ayo pergi juga, kata Huayan. Wajah Luo Chunru suram dan tidak pasti, dia berkata, Tuan Istana telah pergi bersama Gu Fei Yang, saya khawatir akan sulit untuk menjelaskan kepada tetua tertinggi pertama. Hua Sang berkata dengan acuh tak acuh, token pemimpin sekte ada bersamaku, ini adalah penjelasan, kalian semua tidak perlu mengatakan apa-apa, aku punya rencanaku sendiri untuk ini. Wajah Luo Chunru dipenuhi dengan kesenangan, dia mendengus dan berkata, haruskah kita membuka lorong dan kembali? Kita terlalu jauh, kata Hua Gui, akan membutuhkan terlalu banyak sumber daya untuk merobek sebuah bagian, dan akan sulit untuk menemukannya secara akurat, sebaiknya kita menemukan sekte di dekatnya dengan formasi teleportasi dan mengambilnya selangkah demi selangkah. Tetap di sisiku dan jangan pergi, katanya kepada Han Junting. Han Junting sangat tidak senang, tetapi dengan jari Hua Sang di tubuhnya, semua kultivasinya disegel, dia hanya bisa melihat dengan marah. Hua Sang mengabaikan amarahnya dan meninggalkan langit bersama orang-orang di istana Shen Xiao. Hanya seniman bela diri lainnya yang terluka parah yang tersisa, mereka saling mendukung dan pergi. Sesaat kemudian, sejumlah besar rune muncul di langit, mereka membentuk lingkaran dan berputar terus-menerus, secara bertahap, mereka mengembun menjadi senjata tingkat bulat yang dalam, di atasnya, ada ukiran 4 arah langit dan bumi dan cahaya yang tak terbatas. Sesosok muncul di atasnya, dia menyapu pandangannya dan memegang dagunya dengan satu tangan saat dia berpikir keras. Segera setelah itu, rune terbang ke senjata tingkat mendalam bulat dan menghilang bersama sosok itu. Di suatu tempat puluhan ribu mil jauhnya, 7 hingga 8 kapal perang muncul di langit, mereka tidak bermutu tinggi, dan yang di depan hanyalah kapal perang Blue Eluan kelas 6. Kapal perang itu dipenuhi dengan anggota ras iblis yang terluka, semuanya duduk bersila untuk pulih tanpa kecuali. Di dalam kapal perang Blue Eluan, Gu Qingqing terus berbicara, yang membuat Mo mengerutkan kening, akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, diam. Apakah kamu sudah selesai? Gu Qingqing bergumam, bagus. Kamu benar-benar memarahiku, apakah Anda masih menginginkan seni suci iblis Buddha? Petik 2. Jika bukan karena seni suci iblis Buddha, aku akan merobek mulutmu sejak lama. Kata Monu, tidak bisakah kamu diam? Gu Qingqing sangat marah, dia hendak melompat dari kapal perang dan berkata dengan marah, jika kamu memanggilku Jalang, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan seni suci iblis Buddha dalam hidup ini. Mo Kuang merasa pusing, niat membunuh menggenang di hatinya, racun di tubuhnya semakin kuat seiring dengan niat membunuh, menyebabkan wajahnya hampir berubah menjadi hijau. Tiba-tiba, Gu Qingqing menjadi tenang, dia berdiri di kapal perang dan menatap langit di kejauhan, menunjukkan ekspresi terkejut. Richard juga memperhatikan kelainan itu dan mengikuti tatapannya. Rune yang tak terhitung jumlahnya terbang di langit dan berputar-putar di udara. Berhenti. Hakim segera memerintahkan kapal perang untuk berhenti ketika dia menemukan sesuatu yang aneh, dia dengan waspada melihat ke depan. Senjata tingkat bulat yang mendalam secara bertahap muncul di antara rune yang tak terhitung jumlahnya, ukiran di atasnya lebar dan horizontal, memberikan perasaan luas. Mata Gu Qingqing dipenuhi dengan keraguan, dan dia tiba-tiba berseru, pelat cahaya alam semesta. Dia baru saja melihat Chang Wuqiong menggunakan pelat cahaya kosmik selama pertempuran 5 gunung awan, dan segera memikirkan item ini. Cek, gadis kecil ini memiliki selera yang enak. Sesosok muncul di pelat lampu luar angkasa, dan dengan pegangan santai, pelat lampu luar angkasa disingkirkan, matanya tertuju pada Gu Qingqing, dan dengan ekspresi terkejut, dia berkata, teknik menurun.
Gu Qingqing terkejut, pihak lain benar-benar melihat kelainannya sekilas, dan berkata dengan heran, siapa kamu? Pria itu adalah Wu Dacheng, dia terkekeh dan berkata, saya tidak tahu siapa Anda, dan Anda tidak perlu tahu siapa saya. Dia memutar pinggangnya, lalu menatap wasit dan berkata, kudengar kamu memiliki 3 potong sisa-sisa naga sejati padamu, mereka adalah tulang, sisik, dan tendon, bisakah saya melihatnya? Gu Qingqing terkejut, dia sekarang menyadari bahwa langit berbintang kunci naga sebenarnya adalah tendon naga, pantas saja itu sangat aneh. Ekspresi Yi berubah drastis, meskipun dia tahu bahwa bila sisik tulang itu luar biasa, dia hanya menyadari bahwa itu adalah sisa-sisa naga sejati setelah pertempuran ini, dia juga tidak tahu apa itu langit berbintang kunci naga, tetapi pihak lain tahu bahwa itu adalah tendon naga. Selain itu, bila sisik tulang telah berada di 5 gunung awan selama ribuan tahun, tetapi orang ini belum pernah melihatnya sebelumnya. Siapa kamu? Hehe, mengapa kita harus begitu akrab ketika kita baru saja bertemu? Biarkan Tuhan ini melihat dulu, mungkin saya akan menyukainya. Seperti kepalamu, tersesat jika kamu tidak ingin mati. Mo tertawa marah. Mata Wu Dacheng bersinar dengan cahaya dingin, dia mencibir, aku bisa melihat bahwa kamu telah diracuni oleh 7 damas Illusion Green. Racun ini bergerak seiring dengan fluktuasi kekuatan Yuan Anda, semakin kuat kekuatan yang Anda gunakan, semakin kuat racunnya. Jika kamu ingin membunuhku, aku khawatir kamu akan diracuni sampai mati dulu. Mo kaget, gejalanya saat ini persis seperti ini, dia berkata dengan kaget, kamu, Tuan, apakah Anda punya cara untuk menyelesaikan ini? Nada suaranya segera menjadi putus asa. Kebetulan aku punya beberapa penawarnya, kata Wu Dacheng sambil tersenyum, dia mengulurkan tangannya dan ada kotak giok di telapak tangannya, itu sebening kristal dan orang bisa langsung melihat item di dalamnya, ada seekor kodok hijau tergeletak di dalamnya, dan tidak diketahui apakah itu hidup atau mati. Murid Gu Qingqing menyusut, dan dia berteriak, kodok kristal bulan matahari. Aku tidak tahu siapa kamu, puji Wu Dacheng, tetapi karena Anda dapat melakukan teknik menurun, Anda harus menjadi sosok yang kuat di dunia ini, Anda memang berpengetahuan. Kamu memiliki pelat cahaya alam, semesta dan matahari, kodok kristal bulan, siapa kamu? Gu Qingqing bertanya dengan suara rendah. Hahaha, ada banyak orang aneh dan hal-hal aneh di dunia, kata Wu Dacheng sambil tersenyum, bagaimana Anda bisa tahu segalanya? Petik 2. Gu Qingqing, apa kodok kristal bulan matahari ini? Yi bertanya. Gu Qingqing terdiam beberapa saat, lalu berkata, item ini hanya tercatat dalam catatan kuno, dan banyak orang bahkan curiga bahwa itu hanya legenda. Itu adalah roh sejati kuno yang memiliki kekuatan besar dan dapat menghilangkan semua kelainan. Setelah mati, ia akan berubah menjadi bentuk seperti giok ini, yang disebut kodok kristal bulan matahari. Gu Qingqing melihat bahwa dia sedikit tergoda, dan takut dia akan dibodohi oleh pihak lain, jadi dia dengan cepat berkata, namun, apa yang telah kamu racuni adalah salah satu racun paling beracun di dunia, 7 damas Illusion Green, aku belum pernah mendengar apapun yang bisa menyembuhkan racun ini. Jika itu adalah kodok kristal bulan matahari biasa, kata Wu Dacheng sambil tersenyum, saya khawatir tidak ada obat untuk itu jika racun mencapai sumsum tulang, namun, kamu menekan racun sampai batas tertentu, dan yang ada di tanganku adalah Raja Kodok Kristal Bulan Matahari. Kodok hijau seukuran kepalan tangan, dan itu sangat hidup, itu tidak terlihat mati sama sekali. Mo menelan ludah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, bisakah benda ini benar-benar menyembuhkan racun di tubuhku? Saya jamin obatnya akan menyembuhkan penyakitnya, kata Wu Dacheng sambil tersenyum. Wasit terdiam, dia berada di alam yang sangat tinggi, meskipun dia tidak tahu cara mendetoksifikasi, dia bisa tahu dari perasaan di hatinya bahwa barang di tangan Wu Dacheng adalah yang dia inginkan. Lalu bagaimana aku bisa mendapatkan kodok kristal bulan matahari di tanganmu? Richard mengatakan poin utama dari percakapan itu. Hehe, aku akan menukarnya dengan tulang naga, sisik, dan tendon, kata Wu Dacheng sambil tersenyum. Apa, kamu ingin pedang bermata 2 skala tulangku? Mo sangat marah dan berteriak, dalam mimpi Anda. Paling-paling, aku akan membiarkanmu melihatnya. Wu Dacheng menyipitkan matanya dan menyingkirkan kodok kristal bulan matahari dengan membalikkan tangannya, dia menyentuh dagunya dan berkata, lihat. Benda itu tidak cantik,
jadi apa yang bisa dilihat? Jika kamu hanya akan membiarkan aku melihatnya, maka aku harus memberimu kodok kristal bulan matahari. Tubuh Mo meledak dengan niat membunuh, dengan lambaian tangannya, ratusan bawahannya terbang dan mengepung Wu Dacheng. Apa, kamu ingin bertarung? Wu Dacheng mencibir dan tampak tak kenal takut. Aku tidak bisa memberimu belati sisik tulang, kata Mo Han dingin, kodok kristal bulan matahari juga harus ditinggalkan. Wu Dacheng menatapnya dengan penuh arti dan berkata, berhati-hatilah agar tidak terlalu serakah dan berakhir dengan apa-apa. Hati Mo bergetar, tatapan tajam Wu Dacheng sepertinya menembus hatinya, dia langsung merasa seolah-olah jiwanya telah terlihat, dia sangat terkejut sehingga dia menarik napas dalam-dalam, membuatnya ragu-ragu. Pihak lain muncul begitu saja, dan dia memiliki banyak harta karun padanya, jelas, latar belakangnya tidak sederhana, dia juga sangat beracun, jika mereka benar-benar bertarung, tidak diketahui siapa yang akan menang, lebih penting lagi, jika dia kehilangan kodok kristal bulan matahari, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menyingkirkan racun di tubuhnya. Anda harus menyatakan kondisi Anda, bila sisik tulang ini telah menemani saya sejak saya masih muda, dan sulit untuk berpisah dengan mereka, wasit menyerah. Wu Dacheng berkata, justru karena sulit untuk berpisah dengan cinta seseorang sehingga menyoroti betapa berharganya hidup, jika kamu mati karena racun. Bila sisik tulang akan hilang, dan aku akan kembali untuk mendapatkannya, menurut pendapat saya, jika Anda tidak dapat mendetoksifikasinya, Anda akan mati karena racun paling lama dalam 3 tahun, saya masih bisa menunggu hanya 3 tahun. Omong kosong, kata Mo dengan marah, selama Anda menyerahkan kodok kristal bulan matahari kepada saya akan berutang budi kepada Anda, di masa depan, saya tidak akan ragu untuk melewati api dan air. Kata Wu Dacheng sinis, kamu bahkan tidak akan memberiku sepasang senjata, dan kamu bilang kamu akan melewati api dan air. Tidakkah menurutmu itu terlalu munafik? Petik 2. Jika itu masalahnya, aku ingin melihat bagaimana kamu bisa mengambil senjataku. Kata Mo tegas, bunuh. Dengan satu kata itu, Mo langsung meningkatkan kekuatannya ke puncak ketinggian yang lebih tinggi dan menebas dengan pedangnya. Desir. Sosok Wu Dacheng dipotong menjadi 2, tetapi itu hanya bayangan. Sosok Wu Dacheng muncul beberapa meter ke kanan, dia berkata dengan dingin, karena kamu mencari kematianmu sendiri, aku akan pergi, sampai jumpa dalam 3 tahun, tidak, maksudku, kamu tidak akan bisa melihatku ketika aku kembali menemuimu 3 tahun kemudian. Setelah beberapa tawa panjang, pelat cahaya alam semesta berkedip dan dia menghilang ke langit. Wajah Yi sangat suram, saat dia menggerakkan pedangnya, racun di tubuhnya bertindak dan menyebar ke anggota tubuh dan tulangnya, menunjukkan tanda-tanda hampir kehilangan kendali. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin akan mati dalam waktu kurang dari 3 tahun. Pada saat itu, ada banyak orang yang diracuni, tetapi tidak ada yang seperti dia, yang telah menyerap manik-manik energi darah yang tak terhitung jumlahnya, yang semuanya diracuni, jika bukan karena kekuatan tirinya sendiri dan kemampuan pemurnian darah Art sendiri, dia akan jatuh sejak lama. Gu Qingqing menatapnya dan berkata, jika benda itu benar-benar kodok kristal bulan matahari, itu mungkin satu-satunya hal di dunia yang dapat menyelamatkanmu, dikatakan bahwa ada beberapa benda suci lainnya yang dapat menyembuhkan racun, dan kesulitan menemukannya tidak akan lebih rendah dari kodok kristal matahari bulan ini. Wasit mengertakkan gigi dan segera berteriak, keluar. Teman, keluarlah. Saya berubah. Meskipun bila tulang dan sisik itu penting, mereka tidak lebih penting dari hidupnya. Haha, orang bijak tunduk pada takdir, mungkin kamu akan memiliki kesempatan untuk mengambil kembali pedang ini dariku di masa depan, haha. Wu Dacheng tiba-tiba muncul di kejauhan, matanya penuh ejekan, jelas, dia tidak berpikir bahwa pihak lain akan memiliki kesempatan seperti itu. Bawakan aku kodok kristal bulan matahari dulu, kata Mo Han, kalau tidak, bagaimana jika aku memberikannya kepadamu terlebih dahulu dan kamu melarikan diri dengan pelat cahaya kosmik? Wu Dacheng tertawa, karena kamu tidak mempercayaiku, tidak apa-apa, biarkan gadis kecil ini menjadi perantara, kami akan memberinya semua harta. Gu Qingqing tertawa dan berkata, hehe, kamu sangat menghargaiku, tapi kamu memiliki mata yang bagus, wanita ini bisa diandalkan. Potong omong kosong, Mo mendengus. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dan melemparkan bilah sisik tulang ke Gu Qingqing.
Wu Dacheng mengeluarkan kodok kristal bulan matahari dan menyerahkannya. Proses transaksinya lancar, dan Gu Qingqing dengan lancar berpindah tempat, dia meletakkan bilah ganda sisik tulang di tangan Wu Dacheng, dan jari-jarinya sepertinya menyentuhnya, sengaja atau tidak. Wu Dacheng segera merasakannya, pupil matanya berkontraksi, dan kemudian dia menunjukkan setengah tersenyum dan memutar telapak tangannya untuk menyentuhnya. Pada saat yang sama, dia berkata dengan senyum mesum, "Hehe." Gu Qingqing sangat ketakutan, sehingga dia dengan cepat menarik tangannya, dan dia tidak menyentuh apapun. "Apa?" Wu Dacheng terkekeh, "Kamu satu-satunya yang diizinkan menyentuhku, tapi aku tidak diizinkan menyentuhmu." Petik 2. Gu Qingqing menghindar beberapa ratus kaki jauhnya dan berkata, "Bau dan tidak tahu malu, wanita ini semurni es dan sebersih jade, bagaimana aku bisa membiarkanmu menyentuhku sesuai keinginanmu?" "Haha, lumayan, saya menyukainya, Anda dapat mempertimbangkan untuk mengikuti saya." Wu Dacheng tertawa. Gu Qingqing memutar matanya, "Anda tahu bahwa saya hanya ada di tubuh ini, bagaimana jika tubuh asli saya adalah wanita tua yang jelek?" Katanya. Wu Dacheng berkata, "Jika itu wanita tua jelek, aku akan membunuhmu dulu. Selain itu, aku hanya menginginkan tubuh turun ini, dan aku tidak terlalu tertarik dengan tubuh utamamu." Wajah Gu Qingqing memerah, dan dia mengutuk, "Holy Ganbao, tersesat." Hahaha. Wu Dacheng tertawa dan menghilang ke langit dengan kilatan cakram alam semesta. Mata mau berbinar saat dia meraih kodok kristal bulan matahari. Bagaimana cara menggunakan ini? "Sederhana saja, makan saja," kata Gu Qingqing. "Baiklah, semua orang berjaga-jaga untukku," kata Mo. Dia dengan hati-hati duduk bersila dan membuka kotak giok. Kodok hijau itu seperti makhluk hidup, penuh semangat, itu dengan lembut menarik napas dan langsung menggali ke dalam tubuhnya. Ekspresi Yi berubah drastis, wajahnya yang awalnya hijau berubah menjadi benar-benar hijau, dan seluruh tubuhnya memiliki warna yang sama dengan kodok. Gu Qingqing melihat dan tahu bahwa penawarnya mulai dihilangkan, jadi dia berpikir keras. Dia telah menyentuh tubuh Wu Dacheng dengan tangannya sebelumnya dan segera merasakan bahwa itu sudah mati. Wu Dacheng juga telah dirasuki oleh seorang ahli, tetapi dia tidak tahu siapa itu. Tampaknya ranah seni bela diri surgawi memang penuh dengan naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Dia telah meremehkan para pahlawan dunia. Kemudian, dia memikirkan tablet alam ilahi Yun Xiao dan kata-kata pria itu. Dia tidak bisa menahan perasaan hatinya terbakar, dan matanya bersinar. Pada saat ini, Yun Xiao dan Ku Hongyan berada di kapal perang, dalam perjalanan ke lautan formasi jiwa. Semua orang memasuki ruang rahasia untuk berkultivasi dalam pengasingan. Kapal perang mengunci koordinat kota terdekat dan secara otomatis terbang di langit. Setelah pertempuran di 5 gunung awan, terutama ketika Yuan mencoba menerobos ke alam Dewa Kosong, persepsi langit dan bumi telah melonggarkan alam Yun Xiao. Saat dia menyerap sejumlah besar ki roh, energi primordial di tubuhnya terus mengembun dan mengendap. Itu adalah tanda bahwa dia akan menerobos transendensi ilahi. Yun Xiao gugup sejenak, tapi kemudian dia santai, duduk bersila di barisan pengumpul roh. Dia membiarkan roh ki di sekitarnya terbentuk menjadi bentuk naga dan menuangkannya langsung ke tubuhnya untuk mengkonsolidasikan kekuatan. Puncak bintang 9 sudah menadi batas seni bela diri. Dalam kondisi bahwa seseorang tidak dapat memasuki keadaan abadi, seseorang hanya dapat mengompres semua kekuatan esensi di tubuhnya di dantian, dan kemudian melangkah ke transendensi ilahi, yang setara dengan keadaan abadi sejati. Proses ini adalah jalan-jalan di taman baginya. Itu hanya pengulangan proses dari saat itu, dan tidak ada kesulitan untuk melakukannya. Dengan kondensasi dan akumulasi kekuatan itu, luka di tubuhnya jelas lebih baik. Setelah waktu yang lama, ki spiritual di ruang rahasia berangsur-angsur menyebar, dan hampir 100 juta batu primordial tingkat tertinggi hilang. Ini adalah jumlah yang tidak bisa digunakan oleh banyak warriors sepanjang hidup mereka. Yun Xiao akhirnya kembali menjadi orang suci yang luar biasa, tidak hanya dalam hal basis kultivasi, tetapi juga dalam kepercayaan dirinya yang tak tertandingi, dan matanya bersinar dengan aura memandang rendah dunia. Tapi hanya dalam sekejap, itu ditarik kembali dan menjadi biasa. Hatinya tiba-tiba bergerak seolah-olah dia telah merasakan sesuatu. Dia mengepalkan tinjunya begitu erat hingga tulangnya retak, wajahnya sangat suram. Matanya semerah darah, dan dia melihat dua sosok bergerak semakin jauh di dunia yang luas.
Mereka berdua tiba-tiba berhenti, seolah-olah mereka juga merasakan kehadirannya. Transendensi ilahi, begitu cepat. Petik 2. Tianxi berbalik, wajahnya yang tampan dipenuhi dengan keheranan. Tubuh Ning Keiwei bergetar, dan jejak ketakutan dan kebingungan muncul di wajahnya. Melalui ruang tak terbatas, dia sepertinya menatap mata Yun Xiao yang seperti bulan. Aku akan menyelamatkanmu, kata Yun Xiao dengan suara yang dalam, aku pasti akan menyelamatkanmu. Ning Keiwei menutup mulutnya dengan tangannya untuk menghentikan air matanya jatuh, Anda harus menemukan tempat untuk bersembunyi, saya tidak bisa kembali. Cek, selamat datang di penebusan. Hahaha, Tianxi tertawa terbahak-bahak, Anda harus menikmati waktu Anda di sini, ketika Tuan Guiksu kembali, kami akan datang dan menemukanmu. Kapak belati berkedip, dan sinar matahari memotong kekuatan pupil bulan. Penglihatan Yun Xiao menjadi buta, dan penglihatannya berubah menjadi kegelapan tanpa batas. Perlahan, matanya kembali ke ruang rahasia. Apakah kamu di sini untuk menemukanku? Lubang pembuangan, Tianxi, aku akan menunggumu. Wajah Yun Xiao pucat, meskipun basis kultivasinya telah kembali ke transendensi ilahi, itu masih jauh dari cukup untuk berurusan dengan keduanya, adapun alam yang lebih tinggi, akan sulit untuk mencapainya dalam jangka pendek. Kekuasaan. Dia segera memikirkan tanah iblis yang disegel di wilayah selatan, yang merupakan tempat dengan kemungkinan tertinggi untuk menjadi dewa. Begitu dia memikirkan hal ini, pikirannya menyebar liar tak terkendali. Segel, energi spiritual yang jernih melintas di benaknya, dan dia segera kembali sadar dari pikiran menakutkan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Saat itu, ketika Master Iblis turun, dia hampir menghancurkan seluruh dunia. Mopu, yang disegel di wilayah selatan, memiliki setidaknya setengah dari kekuatan Raja Iblis. Jika dia menemukan kesempatan untuk melarikan diri, siapa di dunia ini yang bisa menandinginya? Bahkan Sunyi, yang telah bergabung dengan ketiadaan, atau Ning Keiwei, yang telah diambil alih oleh lubang pembuangan, tidak bisa menghentikan Po. Dia menghilangkan pikiran menakutkan itu dan menjadi tenang. Sudah sangat sulit untuk meningkatkan kultivasinya dalam jangka pendek, jadi dia hanya bisa meningkatkan kekuatan tempurnya dengan cara lain. Dia mengulurkan tangannya, di tangan kirinya ada 5 gunung awan, dan di tangan kanannya ada boneka berbentuk manusia, bagian depan diukir dengan Ding, dan bagian belakang diukir dengan Mao. Itu adalah salah satu dari 6 Ding dan 6 Jia. 12 makhluk dewa yang membunuh formasi. Murid Yun Xiao menyempit saat dia menatap boneka berbentuk manusia dan berkata pada dirinya sendiri, bisakah salah satu dari 3 formasi tidak menyenangkan kuno benar-benar terbentuk dari 12 boneka ini? Dia mengeluarkan slip giok yang diberikan Mu Zuang kepadanya dan mulai membacanya dengan cermat. Itu diisi dengan beberapa pengetahuan dasar tentang boneka, serta pemahaman Mu Zuang sendiri tentang boneka selama bertahun-tahun. Itu membuka pintu baru untuk Yun Xiao, dan penglihatannya menjadi cerah saat dia dengan cepat membenamkan dirinya di dalamnya. Kapal perang itu segera tiba di sebuah kota kecil di dekatnya. Semua orang turun dari kapal perang dan berbelok ke kota utama wilayah barat sebelum kembali ke lautan. Pembentukan jiwa. Karena simbol lautan pembentukan jiwa di kapal perang terlalu mencolok, itu memperingatkan para petinggi di kota, yang segera datang untuk menyambut mereka, tetapi sebelum mereka tiba, mereka sudah pergi dan berteleportasi langsung ke kota Sangli, salah satu kota utama di wilayah barat. Para penjaga yang bertanggung jawab atas teleportasi kota tercengang oleh orang-orang ini. Mereka hanya merasa bahwa aura mereka luar biasa, tetapi mereka tidak bisa merasakan fluktuasi energi unsur sama sekali. Salah satu wanita itu secantik makhluk surgawi, menyebabkan dia langsung mati lemas, butuh beberapa saat untuk kembali ke akal sehatnya, tetapi dia masih merasa seolah-olah dia berada dalam mimpi. Apakah benar-benar ada wanita cantik di dunia ini? Para penjaga ini telah tinggal di kota Sangli untuk waktu yang lama dan tentu saja memiliki beberapa pengalaman. Mereka segera mengerti bahwa orang yang luar biasa telah datang. Saat mereka dengan cepat mengirim orang untuk memberitahu petinggi, mereka melangkah maju dan dengan hati-hati bertanya, sulit bagi kalian semua untuk datang ke kota Sangli. Saya tidak tahu mengapa Tuan kami datang ke kota Sangli, dan jika ada yang bisa kami lakukan untuk Anda. Kata-katanya kedap air dan sangat tepat untuk seorang Taois yang berpengalaman. Kita akan pergi ke lautan pembentukan jiwa, kata seorang penatua, bantu kami buka bagian segera.
Penjaga itu terkejut dan berteriak, "Laut Pembentukan Jiwa. Jika Anda ingin pergi ke Lautan Formasi Jiwa, Anda harus mendapatkan surat persetujuan khusus. Apakah Anda memilikinya?" Lautan Pembentukan Jiwa sangat ketat dengan kontrol teleportasi. Siapapun yang diteleportasi dari tempat manapun harus memberitahu orang yang bertanggung jawab atas Lautan Pembentukan Jiwa terlebih dahulu dan menerima persetujuan sebelum lorong dapat dibuka. Tetua itu melemparkan token dan berkata, "Kami berasal dari Taman Sispel Formasi Jiwa, ini adalah token, yang lebih berguna daripada surat persetujuan itu." Penjaga itu memegang token di tangannya dan merasa itu lebih berat dari gunung, kepalanya berkeringat dingin, bagaimana dia bisa tahu apakah token ini asli atau palsu? Dia buru-buru berkata, "Hanya ada satu tuan di kota yang telah ke Lautan Pembentukan Jiwa dalam beberapa tahun terakhir, dan dia telah menerima persetujuan khusus. Jika Anda semua ingin pergi, saya benar-benar tidak bisa membuat keputusan, tolong tunggu sebentar, saya akan melaporkan ini ke Tuan Kota." Dia segera meminta seseorang untuk membawa semua orang ke ruang VIP untuk beristirahat. Namun, tetua itu selalu tinggal di Taman Teknik dan selalu tinggi dan perkasa, dengan satu panggilan, dia akan memiliki 100 tanggapan, dia belum pernah melihat dilly-dally seperti itu sebelumnya. Dia segera berkata dengan marah, "Aku akan kembali ke Lautan Pembentukan Jiwa, bagaimana saya bisa ditunda oleh Anda? Buka jalan untukku segera, atau kamu harus menanggung konsekuensinya." Penjaga itu memasang wajah panjang dan berkata, "Tuanku, tolong jangan mempersulit saya tidak memiliki hak atau kemampuan untuk membuka lorong, perjalanan ke Lautan Pembentukan Jiwa dan wilayah suci adalah eksklusif, saya membutuhkan kunci Tuan Kota." Yun Xiao tahu bahwa dia mengatakan yang sebenarnya, jadi dia tidak ingin mempersulitnya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Lakukan saja sesuai dengan prosedurmu, cepatlah." Penjaga itu merasa lega dan dengan cepat melarikan diri, membiarkan beberapa orang lain membawa mereka ke ruang VIP terdekat. "Ini konyol," kata sesepuh itu dengan marah, "dia ingin kembali ke Lautan Formasi Jiwa dan dia ingin kita menunggu di sini." Yun Xiao tahu temperamen para tetua ini. Pertama, mereka tidak tahu tentang dunia, dan kedua, mereka terbiasa berada di posisi tinggi. Sehingga hanya sedikit dari mereka yang memiliki temperamen yang baik, hal-hal baik membutuhkan waktu lama, saya tidak keberatan dengan sedikit usaha ini. Akankah semut ini memahami nilai dari sedikit seni bela diri ini? Mereka tidak akan bisa menandingi seni bela diri ini sepanjang hidup mereka. Tetua masih marah, dan yang lainnya juga tidak terlihat terlalu baik. Tapi, ketika mereka melihat wajah tenang Yun Xiao dan Ku Hongyan, mereka tidak bisa marah, jadi mereka hanya duduk di sana dan marah. "Sudah lama sejak aku kembali ke Lautan Formasi Jiwa," kata Yun Xiao sambil tersenyum, "aku sangat merindukanmu. Saya ingat bahwa Penatua Zirui telah mengabdikan dirinya untuk mempelajari boneka dan memiliki cukup banyak pengalaman. Bolehkah aku tahu di mana Tetua Zirui sekarang?" Mereka terkejut, tidak mengerti mengapa Yun Xiao tiba-tiba menyebut pria ini. Di Taman Mantra Lautan Pembentukan Jiwa, reputasi dan prestasi orang ini sangat biasa, dia adalah eksistensi yang tidak menarik banyak perhatian. Xuan Hua bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah kamu memiliki hubungan yang baik dengannya?" "Itu hanya biasa. Kamu salah paham," kata Yun Xiao sambil tersenyum, "hanya saja saya telah mempelajari seni boneka baru-baru ini, dan saya memiliki banyak hal yang ingin saya diskusikan dengannya." Xuan Hua berkata, "Begitu, tapi saya merasa bahwa ranah saya macet, sulit untuk maju untuk sementara waktu, jadi, saya ingin memulai dari aspek lain untuk menemukan cara untuk meningkatkan kekuatan saya." Mata Yun Xiao berkedip karena terkejut saat dia berkata, "Kamu telah melihatku." Xuan Hua tertawa, "Aku juga telah memikirkan hal ini, tetapi aku tidak bisa memutuskan untuk menghentikan kultivasiku. Saya masih terus-menerus meraba-raba cara untuk mencapai puncak kesempurnaan. Saya khawatir saya tidak akan menyerah bahkan jika saya mati." "Aku tidak akan menyerah," kata Yun Xiao, "saya hanya menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan saya dalam jangka pendek. Terus-menerus mencari terobosan Anda sendiri adalah jalan yang benar, meminjam dari orang lain bukanlah cara yang benar." Ku Hongyan sedikit khawatir, "Hari itu, saya melihat bahwa meskipun kultivasi Anda hanya di puncak tingkat bintang 9,
kekuatan Anda lebih kuat dari transendensi ilahi rata-rata, seharusnya tidak terlalu sulit bagi Anda untuk membuat kemajuan lebih lanjut. Saya khawatir itu akan menjadi bumerang jika Anda terganggu oleh hal-hal lain saat ini. Luar biasa, Yun Xiao tertawa, transendensi ilahi. Aku sudah menjadi satu. Apa? Semua orang terkejut, tetapi mataku Hongyan berbinar dan dia berkata dengan gembira, aku selalu merasa bahwa kamu tampak sedikit berbeda, tetapi aku tidak bisa meletakkan jariku pada apa yang sedang terjadi, ternyata kamu benar-benar menerobos. Aura Yun Xiao langsung naik ke puncaknya, dan kekuatan luar biasa menyebar, mengejutkan semua orang. Para tetua lainnya juga cukup terkejut, dan mereka semua berdiri untuk memberi selamat. Xuan Hua juga mengucapkan selamat padanya, kamu baik-baik saja, Nak, Anda benar-benar telah kembali ke transendensi ilahi begitu cepat, dengan potensi tubuh Anda pasti akan menstabilkan alam ilahi ekstrim kekosongan di masa depan. Yun Xiao membalas salam mereka satu persatu dan berkata, tidak ada yang bisa dibahagiakan, kekuatan kecil ini tidak cukup, saya tidak tahu berapa lama waktu yang saya butuhkan untuk mencapai puncak kesempurnaan, jadi, saya ingin mendapatkan sesuatu yang lain untuk meningkatkan kekuatan tempur saya terlebih dahulu. Xuan Hua berkata, kamu cabul, kekuatanmu sudah cukup menakutkan, sebelum aku memasuki transendensi ilahi, aku tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang melawanmu, sekarang, itu bahkan lebih mustahil, dia tampak sedikit sedih. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan, kata Yun Xiao sambil tersenyum. Petik 2. Pada saat ini, sebuah suara datang dari luar pintu, saya adalah Taman Guntur dari penguasa kota Guntur kota Sangli, salam, senior. Suara itu bergetar ketakutan dan tidak berani masuk. Taman Guntur bergegas segera setelah mereka menerima berita karena pertempuran baru-baru ini di Gunung Awan 5 telah mengejutkan seluruh wilayah barat, wilayah suci terus-menerus mengirim bala bantuan dari sekte besar, dan banyak master juga pergi ke kota Sangli, tetapi mereka semua telah dimusnahkan bahkan tanpa meninggalkan mayat. Setelah Yun Xiao dan yang lainnya muncul, Taman Guntur segera menilai bahwa mereka sangat mungkin adalah ahli yang selamat dari pertempuran di 5 Gunung Awan, jadi, alih-alih bersenang-senang dengan para penari, mereka bergegas. Begitu dia memasuki halaman, dia dikejutkan oleh aura yang dilepaskan oleh Yun Xiao, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan, dan butuh beberapa saat untuk kembali sadar. Masuk, kata Yun Xiao. Baru saat itulah Taman Guntur berani mendorong pintu dan masuk, masih gemetar ketakutan, dia dengan hormat berkata, Taman Guntur menyambut para tuan. Tetua dari sebelumnya berteriak, berhenti bicara omong kosong, cepat dan buka teleportasi ke lautan pembentukan jiwa, kita akan kembali sekarang, bisakah Anda membayar untuk membuang-buang waktu kita? Petik 2. Dengan temperamen mereka yang berapi-api, sikap menghina dan sombong, dan aura menakutkan dari sebelumnya, Taman Guntur segera menentukan bahwa orang-orang ini tidak diragukan lagi adalah tetua dari lautan pembentukan jiwa, ia segera membungkuk dan berkata, yang ini lalai, saya akan mengaturnya sekarang. Dia dengan cepat membungkuk dan pergi, dia segera mulai mengatur teleportasi. Lagi pula, kota-kota besar belum tentu memiliki susunan teleportasi yang mengarah ke lautan pembentukan jiwa dan wilayah suci, kota Sangli kebetulan memilikinya, tetapi mungkin tidak digunakan bahkan sekali dalam beberapa dekade. Segera, Taman Guntur kembali dan memberitahu mereka bahwa formasi teleportasi telah disiapkan. Kelompok itu kemudian memasuki susunan teleportasi dan dengan cepat menghilang dari kota Sangli. Taman Petir menghela nafas lega saat menyaksikan cahaya teleportasi menghilang, matanya berkedip-kedip karena ketidakpastian. Seorang prajurit di belakangnya mengerutkan kening dan berkata, Tuan Kota, jika mereka benar-benar kembali dari medan perang, maka para ahli yang telah kami kirim harus. Dengan ekspresi sedih, Lei Yuan menepuk kepalanya dan menggelengkan kepalanya, aku khawatir dia dalam masalah, kali ini, hampir semua elit di kota dikirim, tetapi mereka semua dimusnahkan, kali ini, kota-kota terdekat tidak hanya akan mengincar kita dengan tamak, tetapi saya khawatir beberapa keluarga besar di kota juga akan menimbulkan badai, posisiku sebagai tuan kota dalam bahaya. Sejauh yang saya tahu, kota-kota di sekitarnya juga telah mengirim banyak pembangkit tenaga listrik, kata prajurit itu, kebanyakan dari mereka tidak pernah kembali, kerugian mereka mungkin tidak kurang dari kita. Mari kita berharap begitu, Taman Guntur menghela nafas,
kita akan menyerahkan semuanya pada takdir. Dia menggelengkan kepalanya dalam kesusahan dan kembali. Di laut, cahaya keemasan muncul dan memanjang sejauh puluhan kilometer, itu tidak menghilang untuk waktu yang lama, membuat air laut berkilauan. Bahkan setelah matahari terbenam, cahaya keemasan dari pohon api dan bunga perak di sini bahkan lebih cemerlang, seolah-olah ada harta karun raksasa yang tersembunyi di dasar laut, menghirup dan menghembuskan ki spiritual. Tidak ada harta karun di dalam cahaya keemasan, melainkan sebuah pulau, itu ditutupi dengan bangunan yang lebarnya ribuan hektar, jalan-jalan melintasi pulau, dan orang-orang mengalir bola-balik. Itu adalah kota Mirage di bawah lautan formasi jiwa. Beberapa jam kemudian, Yun Xiao dan yang lainnya muncul langsung di Mirage, yang merupakan area teleportasi yang besar. Tiba-tiba, alarm berbunyi, dan lusinan cahaya dan bayangan menari di langit. Begitu mereka muncul dari terowongan, mereka segera dikunci oleh sejumlah besar indera ilahi. Merek berasal dari kota Sangli di wilayah barat, siapa sajakah mereka? Mereka dikirim ke sini tanpa aplikasi atau persetujuan apapun, betapa kasarnya. Seorang lelaki tua kurus dengan kumis sudah menunggu di samping, lusinan seniman bela diri berdiri di sampingnya, dan beberapa tersembunyi dalam kegelapan, mungkin ada lebih dari 100 orang. Para tetua taman teknik hendak marah, tetapi Xuan Hua menghentikan mereka dan berkata kepada lelaki tua berkumis itu, kami dari Taman Mantra, kami akan kembali sekarang. Taman Mantra. Tetua berjanggut itu terkejut, taman seni adalah tempat para elit lautan pembentukan jiwa berkumpul, itu juga bisa dikatakan sebagai organisasi paling kuat di bawah lautan tetua pembentukan jiwa, namun, bahkan banyak tetua juga anggota taman seni. Kamu adalah Qian Qian, mengapa aku tidak memberitahu Qian Qian? Wajah lelaki tua itu penuh kecurigaan, dan dia masih sedikit waspada, bagaimanapun, itu adalah kejahatan besar untuk membiarkan orang masuk ke kota Mirage, belum lagi mereka akan pergi ke lautan pembentukan jiwa, namun, dia tidak bisa menyinggung tetua taman teknik, jadi dia menurunkan tubuhnya dan dengan hati-hati bertanya. Xuan Hua berkata, ada alasan untuk ini, dia pergi dengan tergesa-gesa, ini token saya, silakan periksa, cahaya keemasan melesat keluar. Orang tua berkumis mengambilnya dan melihatnya, dia sangat ketakutan hingga hampir jatuh ke tanah, seluruh tubuhnya gemetar dan dia berkata dengan kaget, Xuan G, kamu Xuan G, kamu Xuan G. Xuan Hua tersenyum sedikit dan mengambil token itu kembali ke udara, berkata, itu aku, buat pengaturan, kita akan langsung pergi ke lautan pembentukan jiwa. Tolong tunggu sebentar, sebentar lagi akan siap. Orang tua dengan kumis Inggris segera membubarkan kerumunan dan dengan cepat membuat pengaturan. Ada susunan teleportasi di lautan formasi jiwa yang bisa langsung membawanya ke benua, jika dia ingin memasuki lautan formasi jiwa dari benua bela diri surgawi, dia harus melewati Mirage ini. Kota Mirage juga dikenal sebagai kota yang tidak pernah tidur, meskipun kota itu ramai dengan orang-orang, pada dasarnya ada 3 jenis orang, pedagang, alkemis, dan prajurit. Lebih dari setengah senjata tingkat tinggi umat manusia dan transaksi pil obat diselesaikan di sini. Yun Xiao menghela nafas dengan emosi saat dia terus menyapu indera ilahinya, menutupi area sekitarnya. Jika bukan karena fakta bahwa perjanjian setengah tahun Yu Shengfeng sudah dekat dan dia perlu meningkatkan bonekanya, dia benar-benar ingin tinggal di kota Mirage ini selama beberapa hari. Tuan Xuan Hua, semuanya telah diatur, tolong. Orang tua berkumis kembali dengan sangat cepat dan dengan hormat memberi isyarat undangan di depan Xuan Hua. Para penjaga di sekitarnya gempar saat mereka menatap Xuan Hua dengan mata terbuka lebar, meskipun mereka telah berkultivasi di kota Mirage, mereka belum pernah melihat bergelar penguasa bela diri legendaris ini, bahkan jika mereka telah melihatnya, mereka tidak tahu identitasnya. Pada saat ini, ketika lelaki tua itu menyebutkannya, mereka semua terkejut dan bersemangat saat mereka mengukurnya. Xuan Hua, di sisi lain, sedang menatap Yun Xiao, gerakannya diperhatikan oleh lelaki tua yang cerdik itu, dan dia terkejut, ini cukup untuk membuktikan bahwa identitas pemuda itu berada di atas Xuan Hua. Tapi apakah ini mungkin? Orang tua itu mengerutkan kening dan mencuri. Beberapa pandangan ke arah Yun Xiao, dia memiliki segala macam tebakan di dalam hatinya, tetapi dia tidak dapat menemukan petunjuk. Yun Xiao berdiri di sana tanpa bergerak, tetapi matanya berkedip seperti bintang,
dengan cahaya warna-warni muncul di sekitar mereka saat dia menatap sebuah toko yang jaraknya ribuan kaki. Ada apa? Tanya Ku Hongyan dengan heran. Yun Xiao mengalihkan pandangannya dan berkata dengan wajah tenang, tidak ada, aku baru saja menemukan sesuatu yang menarik. Sesuatu yang menarik. Ku Hongyan dan Xuan Hua sama-sama cukup bingung. Xuan Hua berkata, mengapa kita tidak pergi dan melihat-lihat? Ya, Yun Xiao mengangguk dan berkata, ayo pergi dan lihat. Xuan Hua segera berkata kepada lelaki tua berkumis itu, kami sibuk untuk saat ini, jadi kami akan menunda teleportasi. Orang tua itu tidak berani mengatakan tidak dan segera menerima perintah itu. Pada saat yang sama, dia menjadi lebih penasaran dengan identitas Yun Xiao, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke toko di kejauhan, sepertinya tidak ada yang aneh tentang itu hanya toko biasa yang sudah ada sejak lama. Beberapa tetua taman seni secara alami mengikuti Yun Xiao, dan mereka tiba di depan toko hanya dalam beberapa langkah. Apa yang ingin Anda beli, tuanku? Asisten toko dapat mengatakan bahwa orang-orang ini luar biasa, terutama Ku Hongyan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya beberapa kali lagi. Ketika Ku Hongyan berada di kota Sangli, dia mendapati dirinya terlalu menarik perhatian dan telah lama mengenakan kerudung, namun, dia masih menarik perhatian kemanapun dia pergi. Yun Xiao menunjuk ke lebih dari selusin kotak giok di meja, semuanya digunakan untuk menyimpan pil, dan berkata, pil jenis apa ini? Asisten toko tersenyum dan berkata, Anda memiliki mata yang bagus, Pak, ini adalah pil es azure peringkat ke-8, sulit ditemukan bahkan dengan 1000 emas, ini semua baru keluar dari lautan pembentukan jiwa, mereka pasti berkualitas tinggi dan harganya wajar. Yun Xiao mengambil kotak giok dan membukanya, di dalamnya ada pil bundar, berwarna hijau pucat dan memancarkan energi roh yang kuat, tapi, di bawah mata roh magisnya, dia bisa dengan jelas melihat jejak energi iblis di dalamnya. Ketika asisten toko melihatnya membuka kotak itu, dia terkejut dan buru-buru maju untuk merebutnya, berkata, Tuan, Anda tidak bisa. Ini akan menyebabkan pil kehilangan energi spiritualnya dan kualitasnya turun. Pada saat ini, sekantong batu vitalitas dilemparkan ke depan toko, orang tua dengan kumis Inggris, yang bertanggung jawab atas formasi teleportasi, telah datang, dia menunjuk pelayan dan berkata, jangan mengoceh di sini, para tuan ini dapat melihat apapun yang mereka inginkan. Bersambung.